قال بعضهم يقدر ب15 صاعا من التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتصدق به. قال أعلى أثقل منا يا رسول الله، والله ما بين ذاتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فكله، وفي رواية فأطعمه أهله. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا الكفارة المغلظة. Kemudian berkata musannif, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wa man wafi'a fi nahari Ramadan 'amidan fil fardi barang siapa yang menggauli istri dengan sengaja di siang hari Ramadan, barang siapa yang menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk mengqadha, wajib atas sang suami tadi untuk mengqadha dan membayar denda. Dendanya urutannya adalah isqu raqabah. Kalau mampu maka seorang membebaskan budak. Isqu raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak yang mukmin. Kemudian kata musannif, fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati, yaitu tidak punya harta yang cukup sebagai tebusan kesalahan tadi, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati', kalau kemudian dengan puasa itu pun dia tidak mampu, fa'it'am miskina, memberi makan setiap harinya, hari yang dimana dia lakukan ialah sebanyak 60 orang miskin, memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Likulli miskin, dan makanan yang diberikan kepada setiap masing-masingnya dari 60 orang tadi itu takarannya ialah muddun, 1 mud. Kalau ukuran 1 mud itu berarti 1 genggam, 1 cakupan. Nah, kemudian berkata Hafizahullah, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah, telah berlalu pada penjelasan sebelumnya tentang babul jima' fi nahar Ramadan, pembahasan seorang menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadan. Istilah man waqi'a fi nahar Ramadan 'amidan fil fard, yaitu jangan sampai nanti diistilahkan seorang yang manwaqi'a, yaitu menggauli tapi bukan pada kemaluan. Nah, jadi ditekankan ialah bahwa dia menyetubuhi istri di siang hari Ramadan. Maka muallif itu betul-betul menyebutkan di sini ialah al-wad'u di sini, seorang ketika menyetubuhi istri ialah bersetubuh, yang dikatakan dengan istilah apa yang menjadi kiasan apa yang dikatakan timbang sumur. Nah, faqala
kafaratuhu pernah kita bahas bahwa barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan, di siang hari pada bulan Ramadan adalah berdosa. Pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, menahan sisa hari yang dia batalkan. Yang ketiga, bagi seorang yang sebab batalnya adalah karena dia menggauli istri, ada tambahan, bukan hanya berdosa, bukan hanya disuruh menahan sisa harinya, tapi ada kafarah. Sini kita mulai ada pembahasan. Makanya beliau pernah menjanjikan insya Allah akan datang pembahasan bagaimana denda orang yang sengaja menggauli istri di siang hari pada bulan Ramadan. Dan bentuk kafarahnya, dendanya itu mughallazah. Dendanya itu denda yang berat. Bentuk kafarahnya itu kafarah yang berat. Dan dia berurutan, bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang dikatakan Muslim di situ, sebagaimana yang disebutkan oleh Qawaiyah, kalau dia mampu membebaskan budak, kalau dia mampu membebaskan seorang budak, maka itulah yang hendaknya dia lakukan. Kalau tidak punya kemampuan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Insyaallah. Sampai nanti Syekh akan menyebutkan pula tentang perihal bagaimana kalau orang kemudian dalam membatalkan puasanya sampai 2 hari 3 hari dengan sebab tadi kesengajaan tadi. Berarti kalau 3 kali 2 bulan sudah berapa? 6 bulan kan begitu. Aneh kata yang dia pilih tadi kafarah tadi. Atau kalau tidak maka memberi makan orang miskin sejumlah 60 orang. 60 orang. Itu urutan seperti yang dikatakan penulis. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Hadisnya atau dalilnya hadis Abi Hurairah yang tersebut dalam kitab As-Sahih. Dan seperti yang kita kenal istilah para ulama ketika mengatakan dalam kitab Sahih itu kadang isyarat kepada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau pada keduanya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan halaktu wa ahlaktu. Mungkin pada sebagian riwayat atau yang tersebut dalam beberapa kitab kadang kalimatnya itu hanya dengan kalimat halaktu, yaitu aku binasa. Kemudian beliau menyebutkan wa ahlaktu, dan aku telah membinasakan diriku. Aku binasa dan aku telah membinasakan diriku. Waqa'tu ala ahli. Ini yang diungkapkan seorang untuk mengungkapkan sesuatu yang malu jika disebutkan terang-terangan. Seorang kadang malu untuk mengungkapkan sesuatu dengan disebut terang-terangan, maka dikatakan waqa'tu. Istilah waqa'a mengenai, aku telah mengenai istriku, bermakna aku telah menggauli istriku. Dan istilah waqa'a itu pemakaian kalimat ditempatkan jika hal itu terkait dengan tadi perbuatan tadi, maka pentakbiran kepada penyesalan yang luar biasa, menyesali atas perbuatan. Dan hal itu diibaratkan dengan keadaan di mana laki-laki tadi ketika datang kepada Rasulullah, sahabat, sambil dikatakan yadribu sadrahu. Syekh menyebutkan tentang keadaan orang tadi sambil memukul-mukul dadanya. Dia pukul-pukul dadanya. Kemudian wayantifu sya'ra, sambil menarik-narik rambutnya. Mungkin gambaran orang dalam kondisi menyesali atas apa yang dia perbuat. Wa yasih bi a'la sautihi,
sambil yaitu berteriak, yaitu mengangkat suara dengan sekuat-kuatnya suara dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu wa ahlaktu waqaftu ala ahli wa ana sha'im. Gambaran bahwa orang tadi dalam keadaan betul-betul siap untuk dihukum Rasulullah SAW, dan bayangannya akan terjadi hukuman yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada penyesalan. Tidak mungkin dengan kita ya. Itulah ya, sekali lagi mungkin di samping acara ini mungkin terkait dengan pembahasan siap, sedikit kita masukkan tentang masalah sikap ya, seorang muslim terhadap sahabat. Sikap seorang muslim terhadap sahabat, jangan berpura-pura, jangan bergaya. Kita ini telah mampu berbuat yang banyak dan bisa berbuat tidak sebagaimana sahabat lakukan, yang dengan itu muncul untuk meremehkan sahabat, merendahkan sahabat, mengomentari sahabat, menilai sahabat. Jangan. Sebesar apapun perbuatan orang, setinggi apapun apa yang dilakukan seseorang, sekaya apapun harta yang didermakan oleh seseorang, sungguh jika betul-betul mereka itu mendermakan di jalan Allah, sampai Rasul menggambarkan kalau saja seorang hamba, yaitu selain sahabat itu menginfakkan hartanya seberat gunung Uhud berupa emas. Kalau mungkin di negara kita ya, andai kata timika itu ya, itu diberikan, antum punya antum sendiri, terus antum infakkan, itu belum ma balagha nisfa muddih, atau ma balagha muddu wala nasifah, belum menyamai satu cakupan yang disedekahkan mereka ataupun satu genggaman begini. Betapa tinggi dan mulia dan agungnya mereka dari sisi keimanan. Maka sayang dan sangat disayangkan sebagian orang mengomentari tentang para sahabat dengan komentar-komentar yang mengira bahwa dia adalah seorang yang telah mampu berbuat banyak, Nah, jadi tidak boleh. Lihat salah satu contoh dan bentuknya. Ketika seorang dalam kondisi menghadap kepada Rasulullah di siang hari Ramadan ingin mendapatkan solusi, tidak. Dan tidak mungkin sahabat saya datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti itu, kecuali yang mendorong ialah apa? Keimanannya. Yang mendorong untuk mengungkapkan seperti itu kepada Rasul karena keimanan. Bukan didorong oleh rasa malu, bukan didorong oleh apapun, tapi keimanan yang mendorong untuk mendapatkan solusi dari Allah dan Rasulnya, jalan keluar dari agama ini. Sementara kalau kita jarang, tatkala menjumpai suatu masalah, kemudian bagaimana kita tempatkan, kita dudukkan masalah itu, dan syariat menghukumi. Dan jika menghukumi, maka tidak ada pilihan bagi seorang kecuali apa? Untuk melakukannya. Nah, kalau kita datang ke ustaz ini tanya gimana ini, nggak boleh. Berat juga ya. Datang ke ustaz, coba cari-cari mungkin ada sedikit ya toleransinya. Datang lagi, oh iya bagus juga ini. Datang lagi masih coba pembebasan. Cari ustaz lain yang bisa memberikan solusi. Satu begini ustaz, dia nggak apa-apa kalau kamu nggak apa-apa seperti itu, masa alhamdulillah kan begitu ya. Ternyata terus akhirnya apa? Baru mengatakan kalau ini boleh ustaz yang begini. Yang pertama tadi keras kan gitu, terlalu keras. Ini urusannya terkait kalau seorang menghadapi suatu masalah ditimbang dengan agama. Karena memang kita ini seringnya hidup kita ini timbangannya dengan apa? Urusan-urusan yang terjadi yang seharusnya timbangnya dengan agama, sering kita menimbangnya dengan urusan-urusan yang terkait dengan apa? Kemauan pribadi kita.
dengan apa yang kita maui. Nah, kemudian ketika orang tadi mengungkapkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi, maka beliau pun menanyakan, hal tajid ma tuhsik bihi raqabah, apakah kamu menjumpai sesuatu yang bisa kamu pakai untuk membebaskan budak? Qala la, maka orang tadi pun mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Faqala hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Kalau tidak mampu, maka mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskina? Qala la, mampukah kamu memberi makan sebanyak 60 orang miskin? Kata orang tadi tidak. Saja dia pun duduk. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangkan kepada Rasulullah bi'arab. Kata beliau mikal. Sebagian mengatakan jimbin, yaitu keranjang. Keranjang tapi bukan terbuat dari bambu seperti tempat kita ya, keranjang sama dia. Ada yang mengatakan terbuat dari kulit. Keranjang menunjukkan besar, tempatnya besar, yang berisi kurma. Maka kata beliau, sebagian ulama, qala ba'duhum, sebagian ulama menakar bahwa keranjang yang waktu itu didatangkan kepada Rasulullah yang isinya penuh dengan kurma, itu kurang lebih jika ditimbang atau diukur, itu sebanyak 15 sok kurma. 15 sok. Sementara satu sok itu arba'atu amdan. Satu sok itu 4 kali cakupan begini. Berarti kalau 4 kali 15 berapa? 60 ya. Jadi 60 cakupan begini kan banyak ya. Banyak itu. Ada kira kalau satu cakupan begini mungkin ada ya. Kalau 1 kilo nggak ada ya. Hah? Kurang ya. Kurang dari 1 kilo. Nah, al-muhim, kita dapati bahwa cukup banyak kurma tadi. Karena terbayangkan bahwa didatangkan tadi maka untuk apa? Membayar denda yang dia lakukan tadi, perbuatan yang dia lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu fatasaddaq bih." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambil kurma tadi dan bersedekahlah dengannya. Yang sedekah dengan kurma ini. Qala a'ala aqtaru minna ya Rasulullah. Maka orang tadi pun masih juga menginginkan, menggambarkan keberadaan ya Rasulullah. Ada orang yang lebih miskin ketimbang kami? Katanya, adakah orang yang lebih miskin, orang yang lebih fakir ketimbang saya? Qala wallah ma baina la baitaiha ahlu baitin aqaru minna. Istilah ma baina la baitaiha itu pengkinayahan tentang negeri Madinah. Karena negeri Madinah itu lembah, berada pada 2 sisi bukit. Tidak ada penduduk Madinah di satu rumah yang lebih miskin ketimbang saya. Jadi seorang ingin mengungkapkan, kalau anda ya Rasulullah feeling ke penduduk Madinah ini satu persatu, setiap rumah diteliti siapa yang paling miskin, sesungguhnya tidak ada kecuali saya ini yang paling miskin. Fabahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa melihat keadaannya. Setelah itu pun beliau menampakkan rasa sayangnya. Qala khudhu fakulhu, ambillah, makanlah. Dalam riwayat fa'at'im ahlaka. Pada sebagian riwayat dikatakan maka berilah dengan kurma ini kepada keluargamu, yaitu berikan makanan kepada keluargamu dengan kurma ini. Sebab itu keadaan yang terjadi. Nah,
فيه من الفوائد أولا الكفارة المغلظة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان. وهل يقضي ذلكم اليوم؟ جاءت أحاديث يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، يعني يقضي يوما. الثانية جواز إعانة العاجز عن الكفارة بالمال، نعم، سواء على العتق نعم أو على الإطعام. الفائدة الثالثة فيه تنبيه إلى أن من عجز عن الكفارة سقطت عنه. وإيضاح ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنها دين في ذمته. وفي الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الدين واجبا في ذمته يسدده إذا عجز لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إذا عجز عنها بقيت دينا في ذمته حتى يجب السداد. والقول الأول أظهر وهو الراجح عندنا بناء على ظاهر النص، والله أعلم. Nah, kemudian hadis yang tersebut di atas tadi terdapat beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa pada hadis itu menyebutkan adanya al-kafarah al-mughallabah. Ada al-kafarah al-mughallabah, denda bagi seorang yang sengaja di siang hari bulan Ramadan menggauli istri, itu kafarahnya mughallabah, berat. Kemudian, apakah seorang mengqadha hari yang dia batalkan tadi? Apakah seorang mengqadha di hari yang dia batalkan tadi? Datang beberapa hadis di mana satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Datang sebuah atau beberapa hadis yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengqadha. Nabi memerintahkan untuk mengqadha, yaitu membayar puasa yang dimana seorang membatalkan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan dengan perbuatan tadi. Yang kedua, terdapat manfaat bahwa bolehnya membantu seorang yang tidak mampu tatkala membayar kafarah dengan harta. Misalnya kita jumpai ada seorang terbebani, dia tidak mampu untuk membayar kafarah, membayar denda atas perbuatan yang dia jalani, maka boleh bagi seorang yang punya kemampuan itu untuk membantunya, baik membantu dalam rangka membebaskan budak atau membantu dalam perihal memberikan makan. Kenapa beliau tidak singgung membantu untuk berpuasa? Nah, karena kalau puasa kan urusannya apa? Satu amalan yang di situ tidak boleh diwakilkan. Nah, dan ini bukan bermakna kemudian seorang salahnya kan salah dia, bukan salah kita. Kenapa harus membantu? Tidak, boleh. Seperti yang terjadi bahwasanya Rasulullah kemudian membantunya, kan begitu. Didatangkan apa? Kurma yang semestinya asal muasalnya ialah kurma tadi diberikan kepada orang tadi
supaya dengan itu dia bersedekah. Nah, yang ketiga, pada hadis ini juga terdapat perihal yang ingin dia tekankan, bahwa seorang yang tidak mampu dari membayar kafarah yang disebutkan tadi, itu dikatakan gugur hukumnya. Digugurkan hukumnya. Tidak juga membebaskan budak, tidak juga disuruh berpuasa, dan juga tidak memberi 60 orang miskin. Penjelasan yang demikian itu bahwa Nabi SAW tidak memberitakan. Nabi setelah kejadian tadi, beliau tidak memberitakan bahwa seorang tadi masih berhutang, punya tanggung jawab, beban yang ada pada dirinya, masih punya tanggungan yang harus dia tunaikan. Sementara dalam pelajaran kaidah usul bahwa mengakhirkan penjelasan dari waktu yang semestinya dijelaskan, mengakhirkan keterangan dari waktu yang semestinya diperlukan waktu itu. Jadi lebih jelas lagi bahwa orang tadi ketika mengungkapkan apa yang terjadi, kemudian beliau menyebutkan tentang sesungguhnya wajib atas kamu membayar kafarah ini, kemudian dia tidak mampu. Setelah itu pun Nabi tidak memberikan komentar apa, kecuali dengan tadi diberikan kurma. Setelah dikatakan bahwa saya adalah orang yang paling miskin, kemudian beliau hanya mengatakan, ya ambil, makanlah dan berikan kepada keluargamu untuk makan seharian. Beliau tidak menjelaskan bahwa nanti suatu saat kalau kamu sudah mampu baru kamu bayar kafarahnya tadi, kan begitu. Tapi Rasulullah diam, tidak menjelaskan apapun. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Rasulullah tidak menjelaskan bahwa beban kafarah yang ada pada orang tadi masih menjadi tanggungannya. Tidak. Dengan diamnya Rasulullah, sementara waktu itu diperlukan. Untuk penjelasan tadi, menunjukkan tatkala beliau tidak menjelaskannya bahwa hal ini menjadi gugurnya kafarah bagi orang tadi atau bagi seorang yang tidak mampu melaksanakan bentuk kafarah. Kemudian kata beliau, meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa seorang yang tidak mampu dari melaksanakan kafarah itu masih jadi tanggungannya, dan dia tetap diperintahkan sampai dia mampu melunasinya atau membebaskan tanggungannya tadi. Misalnya bulan ini belum mampu, tunggu bulan berikutnya sampai seterusnya, karena masih menjadi tanggungannya. Dan kata Syekh Hafizahullah, pendapat yang mengatakan bahwa seorang yang apabila mendapati dirinya melakukan sesuatu kemudian harus membayar denda seperti tersebut di atas tadi, dan dia tidak mampu, maka gugur, artinya tidak menjadi tanggungannya sampai kapanpun. Dan pendapat ini pendapat yang kuat, kata beliau, menurut kami sesuai dengan apa yang nampak pada hadis di atas. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ikhwan barakallahu fikum, bahwa kalau kita mungkin membaca tentang karya-karya para ulama dalam pembahasan ini, maka terjadi di sana pendapat ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidaklah menjadi dalil yang cukup jelas di mana kafarah seorang dengan urutan tadi menjadi gugur tatkala tidak mampu.
Tapi seperti yang tadi disebutkan beliau, terjadi khilaf di kalangan para ulama, beda pendapat di kalangan para ulama. Kemudian beliau menyimpulkan, menguatkan pendapat yang mengatakan jika seorang tidak mampu dalam membayar kafarah, maka gugur kewajiban itu atasnya. Wah ini ya, jelas ya. Nah, السؤال الأول أول ثلاثة أشياء. السؤال الأول: هل يجوز إطعام عدة مساكين في أيام متفرقة؟ والمثال: هل يجوز أن يطعم 10 مساكين في 6 أيام؟ يعني يطعم المساكين أنفسهم 10 في 6 أيام؟ والجواب لا يجوز ذلك ولا يجوز، لأن نص الشارع على 60 مسكينا، فلا يضره أن يطعم مساكين في أيام متفرقة، لكن يستوعب العدد وهم 60 مسكينا. السؤال الثاني: من كرر الفطر بالجماع في نهار رمضان، هل كفارته واحدة أو تتكرر الكفارة بتكرار ذلك؟ أظن أن السؤال مفهوم إن شاء الله، والجواب في ذلك تفصيل، وهو أن تكرار الجماع الذي يحصل فيه في نهار رمضان على ضربين: الأول أن يكون التكرار في يوم واحد، التكرار في يوم واحد فكفارة واحدة. الضرب الثاني أن يكرره في كل يوم، أن يأتي زوجه في كل يوم، طبعا نشكر مرة ولا مرة. فلكل الصواب أن لكل يوم كفارة، فإذا جامع 10 أيام نعم فعليه 10 كفارات مرتبة، وإن جامع 20 يوما فكذلك نعم، وإن كان الشهر كله فكذلك نعم. السؤال الثالث. Kemudian beliau menyebutkan tentang di sana ada beberapa masalah yang kami angkat. Masalah yang pertama adalah bolehkah memberi makan sejumlah orang miskin pada hari yang berbeda-beda? Misalnya seorang ketika menjumpai bahwa kafarah yang dia pilih adalah apa? Memberi makan orang miskin, kan begitu? Memberi makan orang miskin. Sebanyak berapa tadi? 60 orang. Nah sekarang pertanyaannya adalah bolehkah seorang memberi makan tadi sejumlah orang miskin pada hari yang berbeda-beda? Contohnya yang lebih jelas adalah bolehkah seorang memberi makan 10 orang miskin? Gambarkan oleh beliau, bolehkah seorang memberi makan 10 orang miskin pada 6 hari? 10 orang miskin pada 6 hari, yaitu orang miskin yang 10 itu saja. Kembalinya kepada 10 orang miskin yang 10 itu saja. Misal, mulainya memberi makan 10 orang miskin hari Senin, mulai hari Senin 10 orang dari A sampai Z, 10 orang. Kemudian hari kedua Selasa juga orang itu saja, paham ya? Hari kedua juga orang itu 10, berarti sudah berapa? 20 kan begitu bayangannya, gambarannya. Hari ketiga orang itu juga, berarti sudah berapa? 30 sampai 6 hari, berarti kan 60. Kata beliau, hal itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena syariat menetapkan 60 orang, bukan jumlah. 60 orang dan bukan jumlah, bukan sejumlah.
sejumlah 60 orang miskin. Tapi 60 orang miskin, beda kan itu ya. Kalau sejumlah yang terkait dengan tadi, seorang membayangkan, kalau begitu saya hanya mengajak orang memberi kepada 10 orang, kemudian kalau saya kalikan 6 berarti kan sejumlah 60 kali memberi makan, sejumlah 60 kali memberi makan. Tapi harus orangnya. Sehingga kata beliau tidak memudaratkan kepada Anda, artinya boleh ketika Anda memberi orang miskin tadi, memberi makan kepada orang miskin tadi, walaupun pada hari yang berbeda-beda. Walaupun pada hari yang berbeda-beda. Hanya catatannya ialah Anda menggenapkan 60 orang. Penjelasannya, misalnya Anda ingin memberi makan 60 orang miskin. Hari pertama Anda berikan 10 orang dulu. Selesai. Sisa berapa? 50. Hari kedua Anda punya kemampuan, Anda berikan kepada 30 orang. Maka tersisa 20 orang lagi. Ternyata pada hari ketiga Anda dalam kondisi tidak ada kemampuan, kecuali memberi sedikit, 3 orang dulu. Masih kurang banyak kan begitu. Itu diperbolehkan walaupun hari yang Anda pakai untuk memberi 60 orang tadi berbeda-beda dan tidak dalam satu hari. Andai kata dalam satu hari kumpulkan 60 orang miskin, maka boleh pula. Kan begitu. Kalau dengan hari yang berbeda-beda saja boleh, apalagi andai kata dengan satu hari terkumpul 60 orang miskin, diberikan semuanya berupa apa? Makanan. Maka yang semacam itu juga perkara yang dibolehkan. Sehingga kata beliau tidaklah membawakan tatkala memberinya itu pada hari yang berbeda-beda, hanya yang perlu dipahami ialah sejumlah, yaitu sebanyak 60 orang miskin. Dan bukan dengan melipatkan tadi 10 orang itu dilipatkan kali 6 menjadi apa? 60. Yang kedua, masalah yang kedua, barang siapa yang mengulang, artinya kejadiannya bukan hanya sekali, ketika membatalkan puasa dengan cara orang berjima, dengan cara berjima itu bukan sekali pada bulan atau di siang hari bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kafarahnya itu satu jenis, satu saja, atau satu kali saja, atau juga terulang kafarahnya? Kalau seorang sampai kemudian berbuat 2 kali dan seterusnya, apakah terulang kafarahnya, ataukah sekali saja? Kata beliau, jawabannya barang siapa yang mengulang dalam membatalkan puasa di siang hari Ramadan dengan melakukan yaitu menggauli istri, maka terbagi 2. Ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, andai kata terjadi pengulangan itu di satu hari. Di satu hari. Sehari dia melakukan dengan berbulan-bulan. Kata beliau, Masya Allah, ini mungkin orang sudah tidak niat puasa ini kan gitu. Sudah tidak ada keinginan puasa kalau begitu. Tapi kata beliau tetap kafarahnya hanya sekali saja. Kafarahnya hanya sekali saja. Meskipun tentang tadi bahwa ingat tentang kafarahnya sekali, tapi yang perlu dipahami tadi pembahasan yang pernah kita lewati, ya. Apa itu? Seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu ada akibat-akibat yang perlu dipahami. Apa saja? Berdosa, wajib bertobat, beristighfar. Namanya tobat sekalian terus nanti lagi kan begitu. Artinya itu tobat yang kedua, tobat yang ketiga, yang keempat. Nah, yang kedua menahan sisa hari untuk berpuasa. Hingga pernah kita sampaikan bahwa seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu asalnya rugi. Iya, rugi kalau memang dia bertakwa kepada Allah. Kalau seorang tidak punya takut, misalnya makan di pagi hari jam 7, dia sengaja batalkan karena mungkin dia lapar. Siang hari ternyata kurang banyak tadi makannya pagi, makan lagi. Berarti apa? Dia tidak takut kepada Allah. Karena asalnya seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu disuruh menahan sisa harinya.
Tidak boleh kemudian beralasan tentang sudah dia batalkan pagi hari, terus yang harinya makan, sore harinya makan lagi, tidak. Nah, itu pembahasan terkait barang siapa yang melakukan di siang hari bulan Ramadan jatuh dalam perbuatan itu membawa istri, seandainya terulang pun tetap kafarnya tunggal. Yang kedua, kalau pengulangannya terjadi pada hari yang berbeda, hari ini, hari besok, hari seterusnya, dan kata beliau saya tidak tahu apakah dalam seharinya itu dilakukan berapa kali kan begitu. Tapi masalahnya ialah kalau dia melakukan dalam setiap harinya, maka kata beliau kafarahnya jika dia melakukan 10 hari, maka baginya ialah 10 kafar. Insyaallah ya. Seorang 10 kali membatalkan puasa dengan sengaja dengan perbuatan tadi 10 kafar. Andai kata yang dia pilih 60 orang lebih, 60 kali 10 berapa? 600 orang kan. Nah, andai kata puasa 2 bulan kali 6 tahun ya. Tahun puasa dia. Enggak bayangkan kalau tahun puasa betul-betul. Nah, kemudian andai kata seorang membatalkan sampai 20, begitu pula 20 denda yang harus dia pikul, demikian pula andai kata sebulan suntuk. Nah, baik. السؤال الثالث: هل على المرأة كفارة؟ والجواب: لا حالة. إحداهما أن تغريه بأن تتصنع له كأنه لم صائما وتهيجه، نعم، أو تطاوعه على طلبه، فهذه عليها كفارة. هذا هو قول الأكثرين من أهل العلم، هو الصواب إن شاء الله تعالى بما هو معلوم من القواعد الشرعية أن الراضي شريك الفاعل. الحالة الثانية أن يقهرها على ما يريد من بطرفه، نعم، وغيره، فتستجيب له، ففي هذه الحال ليست عليها كفارة، فتمسك فصيامها صحيح، وهو عليه كفارة وعليه إثمه وإثمها. Kemudian masalah yang ketiga yang ingin beliau angkat adalah kepada istri. Bagi sang istri, apakah juga ada kewajiban bagi dia membayar kafarah? Kalau tadi kan membahasnya suaminya, yang dibahas tadi kan yang membayar kafarah suami. Seorang suami, seorang laki-laki menuturkan seperti kejadian kepada Rasulullah SAW. Zahirnya, dan ini banyak kadang-kadang para mubalik itu tidak merinci pembahasan. Seringnya dibahas ibu-ibu itu dosanya suami, jadi ibu-ibu nggak apa-apa, nggak ada kafarah. Perlu dirinci. Kata Syekh perlu dirinci. Jawabannya perlu dirinci. Rinciannya ada 2. Keadaan yang pertama, kalau sang istri tadi adalah yang menggodanya, yang menggoda, kemudian yang merayu, bahkan dia berbuat seolah-olah tidak seperti orang yang berpuasa. Kamu ini puasa apa tidak kan begitu? Menggoda, merayu, dan membangkitkan syahwat sang suami. Atau dalam kondisi andai kata ajakan suami, maka sang istri pun juga memenuhi ajakannya. Maka dalam kondisi ini juga terbebani membayar apa? Kafarah. Membayar apa? Kafarah. Baginya kafarah, dan itulah pendapat kebanyakan para ulama. Dan itulah yang betul kata beliau, insyaallah. Itulah yang betul, insyaallah. Kenapa? Berdasarkan satu faedah yang maklum pada faedah syar'iyyah, anna rawi syarikul fa'il. Orang yang rela, orang yang ridha, orang yang menyetujui, ya sama-sama seperti yang melakukan kan.
Jangan sampai kemudian ketika dia menggoda, kan kamu yang tergoda begitu. Saya cuma menggoda. Jadi kafarnya kamu saja, tidak. Yang rela, yang setuju, kata menggodanya juga ikut beban seperti yang berbuat. Nah, yang kedua, kalau dalam kondisi dia dipaksa, misalnya diancam, dipukul dan terusnya. Ada suami begitu, tidak senang melihat sang istri itu beribadah. Ada tipe di rumah tangga itu seorang laki-laki melihat istrinya baik, istrinya beribadah, istrinya taat kepada Allah, tidak disukai. Jadi sholat, diejek, puasa, dihinakan. Saat ada satu kejadian, kalau kemudian dipaksa, siang hari tahu betul-betul puasa Ramadan, sang istri puasa, suami tidak tahu tentang agama, dipaksa dia. Maka dalam hal ini tetap andai kata kondisinya dia pun melayani sang suami, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kafarah baginya, dan tetap disuruh menahan puasanya. Dan puasanya betul sahih. Adapun kafarah yang ada ialah tanggungan suami. Demikian pula dia pun menanggung dosa dia dan dosa istrinya. Itu rincian yang disebutkan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, قرر المصنف هنا الإطعام على من مات وعليه صيام من رمضان، يعني أفطر بسبب المرض. وذكر أن الإطعام بد، وهذا عدة مسائل. هذا كذلك منصوص عليه في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وحجتهم في هذا أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وجاء في بعض الروايات صوم ند، أفأقضيه عنها؟ قال نعم، اقضي عنها. نعم. المسألة الثانية، هل هذا على إطلاق العموم أو هو خاص؟ والجواب أنه على عموم، فكل من عليه صوم فرض ومنه القضاء لما أفطر برمضان، أو صوم كفارة، أو نذر، أو بدل هدي في حق من لم يجد، فإنه يقطع عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام كما قدم. بقي الإطعام أو بقيت مسألتان. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم وعليه صيام، وهذا معناه أنه تمكن من قضاء ما أفطر تفرط حتى مات، فهذا يقضيه عنه أولياء أو ورثة، ولهم أن يصوم أحدهم أو يقتسمونها. نعم. ونذر. Kemudian berkata Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadhan. Barang siapa yang meninggal dan ada kewajiban atasnya puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggal dan ada kewajiban atasnya puasa Ramadan. Ut'ima anhu, diberikan makan untuknya
Ya, tentunya di sini ialah dikeluarkan makanan, diberikan kepada orang miskin sebagai apa? Sebagai ganti puasa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi orang yang meninggalkannya. Ini pendapat Musannif rahimahullah, likulli yaumin muddun. Setiap harinya itu sebanyak 1 mud. Sebanyak 1 mud. Kemudian dan yang dimaksud tentang seorang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa, itu bukan yang kita pahami. Misalnya kita pahami orang puasa, seorang puasa kemudian tanpa sebab apapun meninggal, belum selesai Ramadan terus meninggal, seolah-olah itu yang dikatakan orang yang meninggal dalam kondisi ada kewajiban untuk apa? Berpuasa. Tapi yang dimaksud bahwa seorang yang meninggal yang padanya ada kewajiban puasa adalah, contoh di antara suahnya, di antara gambaran bentuknya, misalnya ketika datang Ramadan dia sakit, dan tidak bisa berpuasa. Selepas Ramadan dia sembuh. Kemudian ada kemungkinan yang besar untuk mengqadha. Ada kemungkinan besar waktu-waktu yang memungkinkan untuk mengqadha. Hanya dia mengulur-ulur. Paham ya? Tapi dia ulur-ulur waktunya sampai belum bisa mengqadha, tiba-tiba meninggal. Ini yang dikatakan orang yang meninggal atasnya ada kewajiban puasa. Wabah ya? Contoh lain, seorang dalam kondisi musafir Ramadan, kemudian beberapa waktu mungkin selesai Ramadan pulang, yang dengan itu dia ada kemungkinan untuk membayar puasanya beberapa hari yang dia tinggalkan di waktu safar atau mungkin sebulan penuh, belum sempat mengqadha dia meninggal. Itu juga termasuk seorang yang dikatakan meninggal dan atasnya ada kewajiban berpuasa. Nah, kalau sekarang seorang dalam kondisi berpuasa baru dapat pekan, terus tiba-tiba meninggal, bukan karena sakit, tiba-tiba meninggal, mungkin karena kecelakaan dan yang lain, ada kewajiban puasa begitu? Tidak ada. Hanya banyak kaum muslimin memahami karena belum selesai puasanya, maka apa? Sisanya harus diselesaikan oleh walinya. Kalau sampai kemudian seorang sudah mengusahakan tega betul kalian kepada orang tua kalian, bahkan nanti akan pembahasan sebagian para ulama, kalau toh memang betul-betul dia punya kewajiban, punya tanggungan puasa, mengqadha pun ada yang berpendapat tidak wajib. Pendapatnya ada yang mengatakan tidak wajib, artinya sunnah saja. Jika yang mau melakukan dari walinya menginginkan perkara itu dia berhenti, tidak ada paksaan, tidak berdosa, dan dia jika lakukan mendapatkan 1 pahala, itu pun juga akan dikomentari. Maka dari itu seseorang dalam menerapkan itu fikih dalam agama ini jangan ya semata-mata terkadang hanya melihat dari sisi hukum. Dari sisi apa? Hukum. Yang dengan itu kemudian seorang menampilkan diri. Karena bisa saja satu pendapat yang kemudian seorang berpegang, ternyata jika diterapkan itu membawa ke masalah yang besar, masalah yang besar. Setelah mungkin seorang menanyakan kepada ahli ilmi tentang hal itu, bisa saja tanazul, dia harus mengalah untuk kemudian membolehkan seorang melakukan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dan kadang pun dia harus mengikutinya. Kadang dia pun harus apa? Mengikutinya, dan itu dilakukan oleh para ulama.
Dikatakan bahwa seorang yang meninggal kemudian ada kewajiban baginya berpuasa, yaitu bermakna bahwa ketika dia hidup karena sebab misalnya sakit, akhirnya dia batalkan puasanya. Dalam kondisi ada kemampuan untuk mengqadha tiba-tiba meninggal, maka mu'allif mengatakan, disebutkan bahwa setiap hari diberikan apa? Diberikan makanan kepada orang miskin yang dengan meniatkan untuk tadi sebagai pengganti orang yang punya kewajiban untuk berpuasa tapi tidak mampu melakukannya. Dan pendapat ini dikatakan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Disebutkan tentang suatu riwayat bahwa seorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan atas ibuku tadi kewajiban puasa bulan Ramadan. Sebagian riwayat bahwa ibuku punya kewajiban puasa nazar. Juga termasuk seorang yang dikatakan meninggal dalam posisi ada kewajiban bagi dia berpuasa kalau dia bernazar berpuasa keburu meninggal dan belum sempat melaksanakan, maka wajib bagi walinya untuk apakah membayar makan tadi ataukah mengqadha. Nah, maka orang yang semacam ini dikatakan, yaitu ketika meninggalkan puasa, atau riwayat tadi dikatakan orang yang bernazar, apa aqdi anha, apakah saya harus mengqadhanya? Orang tadi bertanya, apakah saya harus mengqadha puasa ibuku? Baik puasa yang wajib tadi ataukah puasa yang dikatakan nazarnya tadi? Maka Rasul mengatakan, na'am, yaqdihi anha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban, na'am, qadha, bayarlah hutang puasa ibumu tadi walaupun dia telah meninggal karena meninggalkan apa? Kewajiban. Meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa. Masalah yang berikutnya, apakah masalah ini dikatakan bentuknya ialah umum, mutlak, ataukah khusus? Yaitu, kata beliau, setiap orang yang meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa, seperti puasa fardu. Di antara puasa fardu ialah puasa yang dimana seorang sedang mengqadha. Di antara yang dimaksud dengan bahwa seorang meninggal dalam kondisi dia atau atasnya ada kewajiban puasa fardu, di antaranya ialah ketika seorang meninggal punya tanggungan untuk mengqadha hari yang dimana dia tinggalkan pada bulan Ramadan, atau seorang sedang melaksanakan tanggungan kafarah, punya beban apa? Kafarah. Tadi mungkin seorang dalam kondisi punya hutang berpuasa, kafarah tadi membayar denda. Kafarah bukan hutang ya, itu kafarah denda. Nah, ketika dia ada kewajiban membayar denda tapi belum terlaksana puasanya, ada kewajiban bagi dia untuk membayar denda tapi belum terlaksana puasanya, atau seorang bernazar, atau seorang dalam kondisi kewajiban berpuasa mengganti sebagai pengganti badal haji, tatkala dia tidak mendapati haji tadi, maka wajib bagi walinya manakala dijumpai salah satu keluarganya meninggal dalam kondisi atasnya ada kewajiban puasa tersebut, wajib bagi walinya untuk mengqadha puasanya. Wajib bagi walinya untuk mengqadha puasanya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah seorang yang dikatakan
man mata wa alaihi siyam. Pada hadis dikatakan man mata wa alaihi siyam. Atau apa yang dikatakan musannaf tadi, wa man mata wa alaihi siyam Ramadan. Istilah man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal atasnya ada kewajiban puasa. Istilah huruf ada, alaih itu seringkali dipakai untuk membahasakan kewajiban. Atasnya kewajiban berpuasa. Maka kata beliau, makna daripada lafaz ini adalah kalau seorang memungkinkan untuk mengqadha atas puasa yang dia batalkan, tapi kemudian dia menunda, maka sampai meninggal dia tunda-tunda untuk tidak terjadi qadha, kemudian dia meninggal, wajib bagi para walinya untuk mengqadha puasanya, wajib bagi ahli warisnya untuk mengqadha puasanya. Dan bisa saja bagi ahli waris tadi masing-masing memuasakan, dibagi-bagi tentang cara memuasakannya. Dan insya Allah akan disebutkan berikut tentang rinciannya, bagaimana cara seorang, yaitu ahli waris, keluarga yang ditinggal oleh seseorang tatkala ada tanggungan puasa, bagaimana cara memuasakan. Nah, فَإِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْوَرَثَةِ أو الأولياء الإسلام الواجب من الصيام الذي مات عنه بتفريط أن يبدأ كل واحد منهم من حيث وقف الذي قبله. فعلى سبيل المثال لو كان 30 يوما فتحملها 5، فالأول يصوم 6 أيام والثاني يبدأ من 7 فيكمل 6 وهكذا حتى. أما قول بعضهم أنه لو صاموا في يوم واحد كفى، هذا خطأ مخالف ضابط النصوص. ثم هو من حيث اللغة والشرع يقصر يوم واحد. 30 من أوليائه أرادوا أن يقضوا عنه 30 يوما، صاموا يوم واحد، لا يصوموا 30. نعم. وبهذا يعلم أن من مات دون قضاء ما عليه من الصيام الواجب له حالتان، إحداهما التكفير مع قدرته على القضاء، هذا يقضي عنه ولي كما. الحالة الثانية عدم التكفير، ومن أمثلة ذلك المريض الذي تماعد به المرض ولم يصح حتى يموت، فهذا لا يقال عليه ما وجب عليه أصلا، لأنه بدأ المرض به مثلا في أول رمضان واستمر به المرض حتى مات، هذا معلوم ولا يقضى عنه ولا يكفر عنه. بقي أن نعود إلى قول المصنف مد. المد ملك الكفين المتوسطتين هكذا، والصلاة نصف صاع يعني حكمتين، لأن الصاع 4 أمجاد. نعم، هذا أمر آخر أن الإطعام أو القول بالإطعام محمول على عجز الورثة، لا يستطيعون الصيام، وهذا في الحقيقة أظنه متعذر. لكن نعم، توقيرا منا لعلمائنا نقول هذا القول محمول على حال عجز الورثة أو الأولياء عن الصيام، لا يستطيعون الصيام، مرضى أو دائما في سفر، نعم، أو لا يستطيع، يعني فهم
عن كل يوم مسكينا. Kemudian ingin beliau tekankan terkait dengan masalah ahli waris atau para wali, yaitu wali yang keluarga yang ditinggal oleh seseorang, baik itu ayahnya atau ibunya. Nah, siapakah atau bagaimana keadaan mereka dalam masalah membagi puasa yang menjadi kewajiban atasnya. Beliau mengisyaratkan yang menjadi kewajiban atasnya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada pendapat para ulama bahwa mengqadha bagi wali atau bagi ahli waris memuasakan orang yang meninggal dari keluarganya tatkala ada kewajiban puasa. Ada yang berpendapat tidak wajib, hukumnya sunnah, tapi beliau mengisyaratkan kepada apa? Kewajiban. Syekh di sini mengisyaratkan kepada kewajiban. Bagaimana caranya? Kata beliau, caranya adalah andai kata ahli warisnya banyak, itu puasanya harus berurutan. Jadi kalau orang yang pertama sudah selesai memuasakan berapa hari, disusul saudaranya yang berikutnya, terus yang berikutnya. Contohnya kata beliau, kalau yang meninggal tadi meninggalkan puasa sejumlah 30 hari, artinya 1 bulan penuh, 30 hari. Kemudian dipikul oleh walinya atau keluarganya sebanyak 5 orang yang memikul, yang ingin siap menanggung ataupun mengqadha kewajiban saudaranya yang meninggal tadi, yang jumlah harinya sebanyak 30, itu hanya 5 orang. Maka kata beliau, mulailah orang yang pertama misalnya puasa 6 hari. Orang yang pertama puasa 6 hari, selesai sudah disusul. Orang yang kedua mulai pada hari yang ke-7, yang kata mampu sampai kemudian hari yang ke-20 misalnya. Orang yang ketiga terus, dia hanya mampu sehari saja sampai selesai. Gitu. Paham ya? Jadi kalau berkumpul 5 orang, maka puasanya harus berurutan. Puasanya harus berurutan sampai kemudian selesai genap hari yang tinggalkan tadi. Adapun sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau mereka itu berpuasa di 1 hari saja dengan jumlah misalnya keluarganya ada 60, berarti kan lebih ya, ahli warisnya ada 60, kan cukup 30 orang saja, dipilih 30 orang, siapa yang mampu puasa ini, ya kumpul. Tapi sehari mereka bareng-bareng puasa 1 hari, 30 orang apa? Bersama-sama dalam puasanya. Kata beliau ini salah. Kata beliau ini termasuk satu kesalahan. Karena yang nampak pada nasnya ialah perihal bahwa puasa yang dimaksud itu terkait dengan puasa yang dimana bahwa seorang memuasakan sejumlah hari yang ditinggalkan. Demikian pula ditinjau dari bahasa maupun syariat, kita tidak mengatakan bahwa 30 orang tadi tidak dikatakan, ataupun kita akan mengatakan mereka hanya berpuasa sehari saja. Jadi andai kata mereka berkumpul secara lughah maupun syariat, bahwa tatkala mereka berpuasa sebanyak 30 orang dari ahli warisnya, tapi jumlahnya 30 dan sehari saja, kita tidak mengatakan bahwa mereka itu berpuasa 30 hari, tapi akan kita katakan mereka berpuasa sehari, hanya jumlah orangnya apa? 30. Ya tidak. Tidak akan kita katakan mereka berpuasa 30 hari. Tidak akan tertera dalam itu, dan tidak akan termaknai baik dari segi bahasa maupun dari syariat bahwa mereka sedang berpuasa 30 hari. Tapi yang akan dipahami oleh bahasa maupun syariat bahwa mereka 30 orang berkumpul sedang berpuasa sehari dan bukan berpuasa
30 hari. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Nah, wallahu alam itu yang lebih tentram. Saya pun dulu sempat memahami bahwa dibolehkan misalnya ada keluarganya misalnya 30 orang puasa bareng-bareng di hari itu. Tapi melihat daripada apa yang beliau jelaskan, insya Allah lebih jelas ya, lebih sesuai dengan apa yang ada pada nas, sesuai dengan pada nasnya. Dari situ kata beliau dipahami barang siapa yang meninggal belum sempat mengqadha. Barang siapa yang meninggal belum sempat mengqadha bermakna ada padanya kewajiban puasa wajib. Maka keadaan orang ini perlu didudukan, dan kedudukannya ada 2 perkara. Yang pertama, kalau seorang meninggal dalam kondisi dia belum sempat mengqadha, dan sebab kenapa dia belum mengqadha karena dia menyia-nyiakan waktu. Keadaannya adalah menyia-nyiakan waktu diiringi dengan kemampuan dia untuk mengqadha. Seperti tadi, seorang sakit 1 bulan, kemudian sembuh. Semestinya bagi seorang yang sadar, berarti kan disuruh apa? Mengqadha pada hari lain kalau sudah sembuh. Nah ternyata dia tunda, sampai akan datang Ramadan berikutnya, meninggal dia. Belum sempat mengqadha, meninggal. Ini namanya apa? Tafriq. Soalnya dalam kondisi menyia-nyiakan. Walaupun ada kemampuan, maka yang semacam ini bagi wali, ahli warisnya, bagi wali, bagi keluarganya untuk mengqadhanya. Keadaan yang kedua, jelas ya keadaan yang pertama ini. Kalau sebab kenapa dia meninggalkan tadi, karena apa? Dia sia-siakan. Yang kedua, kalau dalam kondisi bukan seorang yang menyia-nyiakan waktu, bagaimana keadaannya? Contohnya, seorang yang sakit, masuk Ramadan sakit, terus berlanjut, Syawal pun sakit, Dzulqa'dah pun sakit, meninggal pada bulan Dzulhijjah, belum sembuh, masih dalam kondisi sakitnya, belum ada kesempatan mengqadha dan tidak ada kemampuan. Karena apa? Sakitnya. Maka yang semacam ini dikatakan bahwa tidaklah orang tadi dikatakan ada kewajiban puasa, sehingga harus diqadha, kan begitu? Bermakna gugurlah puasa dia, karena secara asal tidak ada kewajiban apapun padanya. Secara asal tidak ada kewajiban apapun padanya. Kemudian seperti yang dicontohkan tadi, misalnya seorang dalam kondisi dari mulai awal Ramadan sakit dan dalam kondisi berlanjut sampai meninggal, maka kondisi yang semacam ini ma'dzur, diberikan uzur dan tidaklah diqadha, itu dikatakan dibayarkan puasa atasnya, bahkan juga tidak perlu mengeluarkan tadi, memberi makan kepada orang miskin, tidak juga mengqadha, tidak pula memberikan membayarkan puasa, dan juga tidak memberikan makanan atas orang yang meninggal dalam kondisi sakit, belum sempat mengqadha, meninggal. Ini seringnya kita pahami orang semacam ini ya, kalau mungkin di kalangan umum ya, biasanya ya dipuasakan, kalau dalam keadaan tidak mampu makan diberikan makanan dengan niatan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Kembali kepada apa yang dikatakan musannif terkait dengan waman mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa Ramadan, yang Ramadan, anhu li kulli yawmin muddun, diberikan makanan di setiap hari itu 1 mud. Kata beliau, ucapan musannif muddun, 1 mud. Al-muddu mil'ul kaffain mutawasitatain,
satu mud itu kalau dicakup begini, telapak tangan seorang yang tengah-tengah, bukan besar, bukan orang yang kecil. Nah, dan penuh, isinya penuh. Tapi kata beliau yang betul, karena ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dengan satu mud demikian dalam memberikan makanan. Dan kata beliau yang betul ialah nisfus sa'. Yang betul ialah nisfus sa', yaitu 2 kali cakupan. Jadi setiap harinya bagi ahli waris yang mendapati saudaranya meninggal dalam kondisi punya tanggungan puasa, ini kan pendapat musannif, ya, pendapat musannif, maka tidaklah memuasakan tapi mengeluarkan, memberi makan kepada orang miskin sebanyak bukan satu mud tapi tahassa, yaitu 2 kali cakupan ini, 2 kali cakupan tangan. Dan kata beliau, masalah ini, yaitu masalah memberi makan, atas apa yang dikatakan oleh musannif atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa itu dikeluarkan makanan, kata beliau ini perihal yang dikatakan mahmul, dimungkinkan karena sebab ahli warisnya tidak mampu berpuasa. Kata beliau, bahasa halusnya ialah kita arahkan pendapat-pendapat semacam ini, kita arahkan karena ahli waris dalam kondisi tidak mampu berpuasa. Dan yang semacam ini kata beliau hakikat mungkin kita berikan udzur, jangan dipaksa. Artinya mungkin saja ada keluarga yang meninggal, banyak mungkin ahli warisnya, semua ada udzurnya, tidak mampu berpuasa. Jangan sampai kemudian kita mempuasa itu, anaknya sampai 20 cucunya begitu juga kan begitu ya. Ahli warisnya banyak kok tidak ada satupun yang mampu. Mungkin ini syariat. Syariat harus apa dalam kondisi betul-betul memberikan keringanan. Hanya kata beliau sebagai penghormatan kepada ulama kita, sebagai bentuk penghormatan kepada ulama kita, bahwa pendapat yang menyatakan bahwa seorang yang apabila meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa, bukan dipuasakan tapi dikeluarkan makanan, itu diarahkan apabila kondisi ahli waris atau para wali dalam keadaan tidak mampu berpuasa. Misalnya kata beliau, dalam kondisi memang keluarganya yang ada kewajiban memuasakan tadi sakit, keadaannya sakit, tidak ada yang mampu untuk berpuasa. Untuk puasa diri saja tidak mampu, apalagi untuk memuasakan orang, gitu ya gambarannya. Yang kedua, atau memang keadaan hidupnya senantiasa musafir, bukan suka piknik tidak ya. Memang betul keadaannya orang dalam kondisi hidupnya di tengah keadaan safar dia. Namanya orang safar, untuk pribadinya saja berpuasa boleh bagi dia membatalkan, apalagi memuasakan orang. Nah, sehingga dari situ mereka tidak mampu berpuasa. Dari situlah kalau keadaan ahli waris tidak mampu memuasakan saudaranya yang meninggal tadi, boleh bagi dia untuk mengeluarkan makanan. Dan ini sebagai satu tambahan bahwa istilah memberi makanan, jika memberi makanan itu bahan mentah. Memberi makan di sini bahan mentah. Itu yang pertama. Dikatakan itu sok, misalnya dari bur, gandum, ya, misalnya kalau di negara kita mungkin beras atau yang mewakili. Yang kedua, tidak boleh dengan uang. Dan itu pendapat yang banyak diambil oleh para ulama, walaupun ada sebagian yang berpendapat boleh ditata, boleh dikira-kira dengan sejumlah uang yang menjadi pengganti harga satu sok tadi, atau berarti setengah sok ya, 2 mud atau 2 hasnatan tadi, apa bukan satu sok. Kalau misalnya berpendapat 1 mud berarti 1 cakupan demikian, tapi yang betul ialah kata beliau 2 kali, meskipun itu juga pendapat.
pendapat ulama, tapi 2 kali cakupan. Misalnya berat, kita cakup 2 kali begini, terus kemudian kita perkirakan seandainya kita jual harganya sekian, maka boleh dengan uang tadi kita berikan atas dasar apa? Untuk mengganti puasa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi saudara kita yang meninggal. Nah, wabah masalah ini pembahasan yang kita sampaikan. Jadi terakhir ya, terkait dengan masalah apa tadi? Masalah seorang yang meninggal dan atasnya ada kewajiban apa? Puasa. Kata beliau dilihat pada 2 keadaan, yang meninggal maupun ahli waris. Adapun kepada yang meninggal, kalau dalam hal kenapa dia sampai meninggalkan puasanya tadi, jika keadaannya karena memang dia mengulur waktu, menyanyiakan waktu, maka dalam hal ini ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk apa? Memuasakan. Atas pendapat yang dikatakan memuasakan. Kalau yang berpendapat tadi, nanti akan kaitannya dengan keadaan ahli waris, yaitu memberi makan. Yang kedua, kalau keadaan yang meninggal tadi kondisinya ialah betul-betul dalam keadaan tidak menyanyiakan, yang sakit berkelanjutan sampai meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya. Adapun terkait dengan ahli waris, disebutkan dalam makalah memuasakan orang atau ahli atau keluarganya yang sudah meninggal terkait dengan jumlah hari, maka dengan berurutan dalam memuasakan. Atau kalau terkait dengan memberi makan, maka itu dilihat kalau dalam kondisi ahli waris betul-betul tidak mampu berpuasa. Ahli waris tidak mampu berpuasa. Dan sebagian menyebutkan pula tentang rincian siapakah ahli waris tersebut. Apakah keluarga besarnya, anak dan seterusnya. Sebagian membiarkan kepada perihal ahli waris yang dimaksud ialah orang-orang yang mendapatkan pembagian warisan. Orang-orang yang mendapatkan pembagian warisan. Ada pula yang mengatakan umum, siapapun keluarganya itulah ahli warisnya. Dan wallahu a'lam, dalam hal ini tentunya tidaklah menjadi satu masalah yang besar. Kemudian kita katakan bagi kita misalnya, saya tidak dapat warisan, jadi saya nggak mau memuasakan begitu. Nah, wallahu a'lam dalam hal ini terkait apabila memang didapati, dijumpai dari sekian keluarganya tidak ada yang mampu melakukan, dan kita berpendapat tentang wajibnya memuasakan keluarga yang meninggalkan beban puasa. Seandainya kita bukan termasuk orang yang mendapatkan warisan dan kita mampu memuasakan, boleh bagi seorang untuk apa? Memuasakan selama kita termasuk apa? Ahli warisnya atau keluarga dari sang mayit. Nah, baik, insyaallah mungkin pelajaran berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan esok hari insyaallah.